Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai pewarnaan graf, di mana tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas proyek. Kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama yaitu Johan Gopas, yang kedua Katrinisi Putri, yang ketiga Meliana, yang keempat Rizka Syadia, yang kelima saya sendiri Rian Abrian Pasaribu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian pengertian. Yang pertama, pewarnaan titik atau simpul adalah memberikan warna pada titik-titik pada graf. Sedemikian sehingga setiap ada dua titik yang bertetangga atau berhubungan langsung mempunyai warna yang berbeda. Dua titik yang bertangga atau berhubungan langsung adalah dua titik yang dihubungkan oleh sebuah sisi. Contohnya ini kita lihat gambar yang contoh 1. Kita perhatikan bahwa titik P1 itu bertetangga dengan titik P2. Titik P1 bertetangga dengan titik P2. Dan P4 bertetangga juga dengan titik P1. Sedangkan titik P1 itu tidak bertetangga dengan P3. Berarti titik P1 dan berarti titik P1 tidak boleh warnanya sama dengan titik P2 dan P4, tetapi boleh dengan berwarna sama dengan titik P3. Dalam pewarnaan graf, kita tidak hanya sekedar mewarnai titik dengan warna yang berbeda dari warna titik yang bertetangga, tetapi kita juga menginginkan jumlah macam pewarnaan yang digunakan itu seminimum mungkin, dan pewarnaan titik di sisi dibatasi pada graf sederhana atau graf yang tidak mempunyai sisi rangkap. Yang selanjutnya ini ada contoh 2. Kita perhatikan bahwa jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai titik pada suatu graf G, graf di atas itu disebut bilangan kromatik graf G yang dilambangkan dengan XG. Suatu graf yang mempunyai bilangan kromatik K dilambangkan dengan XG atau sama dengan K. Berarti graf G pada contoh 2 di atas mempunyai bilangan kromatik 3 atau XG sama dengan 3. Kita perhatikan titik P6 tidak boleh sama warnanya dengan titik P5. Tetapi dia karena titik P6 dan P5 itu bertetangga, dan juga P6 tidak boleh sama dengan titik P1. Sedangkan dengan titik P7 dia boleh berwarna sama karena dia tidak bertetangga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teorema yang berhubungan dengan bilangan kromatik suatu graf. Yang pertama teorema 81. Jika ada sebuah pewarnaan K pada graf G, maka XG lebih kecil sama dengan K. Buktinya, jika pewarnaan K pada graf G, berarti semua titik pada graf G dapat diwarnai dengan menggunakan K warna. Karena bilangan kromatik merupakan minimum banyaknya warna yang digunakan untuk mewarnai semua titik pada graf G. Sedemikian sehingga syarat pewarnaan terpenuhi, maka XG lebih kecil sama dengan K. Contohnya itu ada contoh 3, di mana pewarnaannya itu ada 4 atau XG sama dengan 4, K sama dengan 4. Sebenarnya graf G pada contoh 3 di atas dapat diwarnai dengan menggunakan 2 warna. Dengan demikian, seperti pada gambar graf G yang di bawahnya lagi, XG sama dengan 2, berarti XG itu lebih kecil dari K, maka terbukti tadi teorem yang 81. Yang bagian A. Yang selanjutnya bagian B, teorem 81, jika H sebuah graf bagian dari graf G, maka XH lebih kecil sama dengan XG. Bukti, misalkan H sebuah graf bagian dari graf G, berarti PH elemen PG dan EH elemen EG
Karena setiap pewarnaan titik H dapat diperluas ke sebuah pewarnaan titik di G, maka X H lebih kecil sama dengan XG. Contohnya adalah contoh 4. Diperoleh di graf G itu bilangan kromatiknya adalah 3. Sedangkan dan di graf H itu bilangan kromatiknya 2. Berarti XH lebih kecil sama dengan XG. Jika G1, G2 sampai dengan seterusnya GK adalah komponen-komponen graf G, maka XG sama dengan max dari XGI per 1 lebih kecil sama dengan 1, lebih kecil sama dengan I lebih kecil sama dengan K. Bukti, misalkan GI untuk suatu I di antara 1 dan K yang ditulis dengan G1, G2 sampai dengan GK adalah komponen-komponen graf G yang mempunyai bilangan kromatik maksimum. Katakan itu T. Sehingga T warna yang digunakan untuk mewarnai semua titik di GI dapat digunakan untuk mewarnai semua titik di G pada komponen selain GI. Sehingga diperoleh sebuah pewarnaan T pada G. Berdasarkan definisi bahwa XG lebih kecil sama dengan T, dan karena GI adalah graf bagian dari G dan XGI sama dengan T, maka XG lebih besar sama dengan XGI sama dengan T. Karena XG lebih kecil sama dengan T dan XG lebih besar sama dengan T, maka XG sama dengan T. Kita perhatikan contohnya ini dalam contoh 5. Di mana graf G1, G2, dan G3 adalah komponen-komponen dari graf G. Di mana itu dapat dipecah sesuai dengan bukti yang telah dijelaskan. Dan untuk teorema-teorema selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok saya, yaitu Katrin dan Johan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai pewarnaan titik atau simpul. Yang pertama, teorema 8.2. Bagian A, jika graf G adalah graf komplit dengan n titik, maka bilangan kromatik G sama dengan n. Bukti, karena pada graf komplit setiap dua titik berhubungan langsung, sesuai dengan definisi pewarnaan titik, maka semua titik harus diwarnai dengan warna yang berbeda. Kita lihat pada contoh, di sini terdapat graf G dengan 4 titik. Nah, 4 titik ini saling berhubungan langsung. Kita misalkan ini titik A, B, C, dan D. Titik A ini dihubungkan oleh satu garis ke titik B. Kemudian, titik A juga berhubungan langsung dengan titik C, dan titik A berhubungan langsung dengan titik D. Begitupun dengan titik B, C, dan D. Keempat titik ini saling berhubungan langsung. Maka, setiap titik kita beri warna yang berbeda. Karena pada graf G ada 4 warna yang berbeda, maka bilangan kromatiknya sama dengan 4. Bagian B, jika graf G adalah graf kosong, maka bilangan kromatik G sama dengan 1. Bukti, karena graf kosong hanya terdiri dari titik-titik dan tidak ada sisi yang menghubungkan dua titik, berarti setiap titik boleh mempunyai warna yang sama. Contohnya, di sini terdapat dua titik, kita misalkan titik A dan titik B. Nah, titik A dan titik B ini tidak dihubungkan oleh garis, berarti tidak berhubungan langsung. Karena dua titik ini tidak mempunyai hubungan, maka kita bisa memberi satu warna saja. Karena cuma terdapat satu warna, maka bilangan kromatiknya sama dengan 1. Kemudian teorema 8.3. Misalkan G graf tak kosong. Graf G bipartisi jika dan hanya jika bilangan kromatiknya sama dengan 2. Bukti, jika G bipartisi, maka bilangan kromatiknya sama dengan 2. Bagian A, G bipartisi maka G dapat dipartisi menjadi dua himpunan, misalkan X dan Y. Bagian B, gunakan warna 1 untuk mewarnai semua titik di X, karena tiap titik di X tidak saling berhubungan. Bagian C, gunakan warna 2 untuk mewarnai semua titik di Y, karena tiap titik di Y tidak saling berhubungan. Bagian D, hanya dibutuhkan dua warna untuk mewarnai graf G, berarti bilangan kromatiknya sama dengan 2. Contohnya, di sini terdapat graf G dengan 6 titik. Nah,
karena ini graf bipartisi, maka bisa kita bagi menjadi dua himpunan. 3 titik di atas menjadi himpunan X dan 3 titik di bawah termasuk himpunan Y. Nah, bisa kita perhatikan bahwa ketiga titik dalam himpunan X ini tidak saling berhubungan langsung karena tidak dihubungkan oleh satu garis. Begitu juga dengan titik pada himpunan Y, itu tidak ada garis yang saling menghubungkan satu sama lain. Maka titik-titik pada himpunan X itu kita beri satu warna saja. Begitu juga dengan himpunan Y, kita beri satu warna saja. Karena pada graf G ini cuma terdapat dua warna, maka bilangan kromatiknya juga sama dengan 2. Selanjutnya, jika bilangan kromatik sama dengan 2, maka G bipartisi. Bagian A, misalkan semua titik yang diwarnai dengan warna 1 diletakkan dalam himpunan X, dan semua titik yang diwarnai dengan warna 2 diletakkan dalam himpunan Y. Bagian B, berarti titik-titik yang terletak dalam himpunan X tidak mungkin saling berhubungan karena berwarna sama. Begitu juga untuk titik-titik yang terletak dalam himpunan Y. Tetapi pastilah titik-titik yang terletak dalam himpunan X dan titik-titik yang terletak dalam himpunan Y berhubungan agar terbentuk suatu graf, sehingga graf yang terbentuk adalah graf bipartisi. Nah, kita perhatikan contoh di sini. Untuk titik V1 dan V2 mempunyai warna yang sama, maka kita masukkan dalam satu himpunan. Kita misalkan himpunan X. Kemudian untuk titik V3, V4, dan V5 itu juga mempunyai warna yang sama, maka kita masukkan dalam himpunan Y. Nah, karena titik-titik dalam himpunan X ini punya warna yang sama, berarti mereka tidak saling berhubungan atau tidak ada garis yang saling menghubungkan mereka. Begitu juga titik pada himpunan Y, karena berwarna sama, maka ketiga titik ini tidak ada garis yang saling menghubungkan. Tetapi antara titik pada himpunan X dan titik pada himpunan Y itu saling berhubungan. Bisa dilihat V1 berhubungan langsung dengan V3, kemudian V1 dengan V4, V1 dengan V5, begitupun dengan V2 ke V5 dan V4. Maka terbentuklah graf bipartisi. Karena graf ini mempunyai dua warna yang berbeda, maka bilangan kromatiknya sama dengan 2. Demikian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Teorema 8.4. Jika Cn adalah sikel dengan n titik, maka bilangan kromatik G atau Kg sama dengan 2 jika n genap, Kg sama dengan 3 jika n ganjil. Buktinya, misalkan Cn adalah sikel dengan n titik, maka panjang sikel Cn adalah n. Jika n genap, maka Cn adalah graf bipartisi. Berdasarkan teorema 8.3, bilangan kromatik Cn adalah 2. Jika n ganjil, maka Cn bukan graf bipartisi. Berdasarkan teorema 8.3 dan Cn bukan graf kosong, maka Kg lebih besar sama dengan 3. Selanjutnya, misalkan Cn sama dengan V1, V2, V3, sampai Vn. Untuk n ganjil dan I lebih kecil sama dengan n kurang 2 lebih besar 1, warna titik Fi dengan warna 1. Untuk n genap dan I lebih kecil sama dengan n kurang 1 lebih besar sama dengan 1, warna titik Vi dengan warna 2. Akhirnya warna titik Vn dengan n warna 3. Maka diperoleh sebuah pewarnaan sampai 3 pada Cn. Berdasarkan definisi bilangan kromatik, maka Kg lebih kecil sama dengan 3. Karena Kg lebih besar sama dengan 3 dan Kg lebih kecil sama dengan 3, maka Kg sama dengan 3. Jadi untuk Cn adalah sikel dengan n titik, maka untuk n genap, maka Kcn sama dengan 2, dan untuk n ganjil, maka Kg sama dengan 3. Contoh 9. Pada graf pertama ini kita dapat membagi vertex-vertex yang di atas menjadi himpunan vertex 1 dan vertex-vertex yang di bawah menjadi himpunan vertex kedua, hingga himpunan vertex pertama kita dapat warnai dengan warna hitam, dan himpunan vertex yang kedua kita dapat warnai menjadi warna ungu, di mana vertex-vertex yang di atas ini tidak saling terhubung.
begitu juga vertex-vertex yang di bawah. Sehingga diperoleh bilangan kromatiknya itu adalah 2. Contoh kedua ini kita dapat mewarnai dari A dengan warna hitam. Kemudian yang tidak terhubung dengan A adalah D dan C. Misalnya kita memilih C dengan warna hitam. Selanjutnya kita warnai B dengan warna ungu. Yang tidak terhubung dengan B adalah E dan D. Maka kita bisa memilih warna, misalnya kita memilih warna D. Sehingga tersisa E, kita warnai dengan warna juga. Sehingga bilangan kromatiknya itu adalah 3. Teorema 85. Jika G graf sederhana dengan derajat maksimum delta G, maka KG lebih kecil sama dengan delta G tambah 1. Buktinya dengan induksi. Misalkan G graf sederhana dengan N titik. Dapat ditulis himpunan vertex G sama dengan N. Untuk himpunan vertex G sama dengan 1, maka G sama dengan K1 atau G graf kosong, sehingga KG sama dengan 1 dan delta G sama dengan 0. Akibatnya, KG sama dengan 1 lebih kecil sama dengan 0 tambah 1, KG sama dengan delta G ditambah 1. Jadi pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Disumsikan pernyataan benar untuk G graf dengan himpunan vertex G sama dengan N dikurang 1. Untuk N lebih besar 1, dan misalkan G graf sederhana untuk vertex G sama dengan N. Pandang sembarang titik F di G dan hapus titik V itu sehingga terbentuk graf baru G kurang V dengan N kurang 1 titik. Berdasarkan asumsi, diperoleh K G kurang V lebih kecil sama dengan K G kurang V ditambah 1, berarti semua titik di graf G kurang V dapat diwarnai dengan delta G kurang V tambah 1 warna. Karena titik V dihapus pada graf G, maka delta G kurang V lebih kecil sama dengan delta G. Dari delta G kurang V lebih kecil sama dengan delta G, terdapat 2 kasus, yaitu kasus yang pertama, delta G kurang V sama dengan delta G. Karena KG kurang V lebih kecil sama dengan delta G tambah 1, maka berarti semua titik di G kurang V dapat diwarnai dengan delta G ditambah 1 warna, sedemikian hingga syarat pewarnaan terpenuhi. Karena banyaknya warna yang diperlukan untuk mewarnai NGV di G kurang V, banyaknya delta G. Padahal pewarnaan delta G tambah 1 di graf G kurang V, maka terdapat paling sedikit 1 warna di G kurang V yang tidak muncul pada NGV di G. Sehingga warna tersebut dapat digunakan untuk warnai titik FV di G diperoleh pewarnaan delta G tambah 1 pada graf G. Akibatnya, berdasarkan definisi bilangan kromatik, diperoleh KG lebih kecil sama dengan delta G tambah 1. Kasus 2. Delta G kurang V lebih kecil delta G. Berdasarkan asumsi, diperoleh KG kurang V lebih kecil sama dengan delta G kurang V tambah 1. Karena KG kurang V lebih kecil sama dengan delta G ditambah 1, dan KG kurang V lebih kecil delta G, maka KG kurang V lebih kecil delta G ditambah 1 atau delta G kurang V lebih kecil sama dengan delta G tambah 1. Karena bilangan kromatik dari graf G kurang V adalah bilangan bulat, artinya ada pewarnaan delta G pada graf G kurang V. Warnai titik V di G dengan warna baru selain warna yang muncul di graf G kurang V, sehingga diperoleh pewarnaan sampai delta G tambah 1 pada graf G. Dari kasus 1 dan kasus 2, maka diperoleh KG kurang V lebih kecil sama dengan delta G tambah 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Welch-Powell. Algoritma Welch-Powell. Pewarnaan titik pada graf dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma Welch-Powell dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, urutkan titik-titik dari G dalam derajat menurun. V1 ke V2 ke V3 dan Vn. Boleh memakai tabel. Yang kedua, gunakan warna pertama untuk mewarnai titik pertama yang mempunyai derajat yang tertinggi dan titik yang tidak bertetanggaan dengan V1.
Yang ketiga, gunakan warna kedua untuk mewarnai titik dengan derajat tertinggi berikutnya. Yang keempat, ulangi penambahan warna-warna sampai ke semua titik terwarnai. Baik, langsung saja kita ke contoh 10. Untuk contohnya, warnailah graf G di bawah ini dengan menggunakan algoritma Welch-Powell. Dapat kita lihat ini bentuk grafnya ya. Dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, urutkan titik dari G seperti pada tabel. Untuk titiknya kita namai dengan titik V1, V3, V5, V7, V2, V4, dan V6. Dapat kita lihat di sini nama titiknya kita namai V1, V2, V3, V4, V4, V5, V6, V7. Untuk derajatnya, titik V1 berderajat 5, titik V3 berderajat 4, titik V5 berderajat 4, dan seterusnya. Untuk derajat ini, kita lihat berapa titik yang terhubung dengan titik yang kita namai tadi. Seperti misalnya titik V1 berderajat 5. Maka titik V1 terhubung ke 5 titik yang ada. Seperti titik V2, V1 terhubung dengan titik V3, V1 terhubung dengan titik V7, V1 berhubung dengan titik V5, dan V1 juga berhubung dengan titik V6. Maka dapat kita lihat jumlah derajatnya ada 5. Begitu juga dengan seterusnya, V3 berderajat 4 sampai dengan V6 berderajat 3. Untuk warnanya bisa kita lihat untuk warna V1 A, untuk V3 B. Kita sesuaikan nanti dengan titik yang tidak terhubung dengan titik itu. Maka akan kita samakan warnanya. Yang kedua, dari tabel diperoleh V1 mempunyai derajat tertinggi yaitu 5. Warnai titik V1 dengan warna A dan warnai titik lain yaitu titik V4 yang tidak terhubung langsung dengan titik V1 dengan warna A. Seperti ini, V1 kita warnai dengan titik warna hitam. Titik V1 kita warnai dengan warna hitam. Maka kita lihat titik yang tidak terhubung dengan titik V1 yaitu titik V4. Maka bisa kita kita samakan warnanya dengan titik V1 yaitu warna hitam di titik V4. Selanjutnya, lanjutkan mewarnai titik yang mempunyai derajat tertinggi berikutnya, yaitu titik V3 dengan derajat 4 dengan warna B, dan cari titik lain yang tidak berhubungan langsung dengan titik V3, yaitu titik V5. Kemudian warnai titik V5 dengan warna yang sama dengan titik V3, yaitu warna B. Kita lihat titik V3. Titik V3 titik yang tidak terhubung dengan titik V3 yaitu titik V5. Karena titik V3 tidak terhubung dengan titik V5, maka kita samakan warna titiknya yaitu warna biru. Untuk selanjutnya, lanjutkan mewarnai titik yang mempunyai derajat tertinggi berikutnya, yaitu titik V7 dengan derajat 4 dengan warna C. Dan cari titik lain yang tidak berhubungan langsung dengan titik V7 yaitu titik V2. Kemudian warnai titik V2 dengan warna yang sama dengan titik V7 yaitu warna C. Maka kita lihat di sini V7 warnanya warna merah. Kita lihat pada graf ini titik yang tidak terhubung dengan titik V7 yaitu titik V2. Ini ya. Maka pewarnaan titik kita samakan
titik V7 dengan titik V2. Sama-sama kita buat warna merah. Selanjutnya, kemudian warnai titik terakhir yang belum terwarnai, yaitu titik V6 dengan warna D. Ini titik V6 kita warnai dengan warna D karena belum memiliki warna. Maka dapat kita simpulkan graf G di bawah dapat diwarnai dengan menggunakan 4 warna. Berarti XG sama dengan 4. Sekian penjelasan saya tentang algoritma Welch-Powell. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas kasus mengenai pemanfaatan algoritma Welch-Powell, di mana di sini ada sebuah kasus penyimpanan zat kimia. Nah, ada 7 jenis zat kimia yang perlu disimpan ke dalam gudang. Zat kimia A, B, C, D, E, F, dan G. Beberapa pasang dari zat ini tidak dapat disimpan dalam ruangan yang sama, karena campuran gasnya bersifat eksplosif atau mudah meledak. Untuk zat yang semacam ini, perlu dibangun ruang-ruang terpisah yang dilengkapi ventilasi dan penyedot udara keluar yang berlainan. Jika lebih banyak ruangan yang dibutuhkan, berarti lebih banyak biaya yang harus dikeluarkan. Karena itu, perlu diketahui berapa banyak minimum ruangan yang diperlukan untuk dapat menyimpan semua zat kimia dengan aman. Nah, dengan ketentuan yang pertama itu, zat kimia A tidak dapat disimpan bersamaan dengan zat kimia B dan D. Zat kimia B tidak dapat disimpan bersamaan dengan zat kimia A, D, E, F, dan G. Yang ketiga, zat kimia C tidak dapat disimpan bersamaan dengan zat kimia E dan G. Yang keempat, zat kimia D tidak dapat disimpan bersamaan dengan zat A, B, dan F. Yang kelima, zat kimia E tidak dapat disimpan bersamaan dengan zat B dan C. Yang keenam, zat kimia F tidak dapat disimpan bersamaan dengan zat B dan D. Yang terakhir, zat kimia G tidak dapat disimpan bersamaan dengan B, C, dan E. Nah, langkah pertamanya itu kita buat tabel dulu sesuai dengan ketentuan ini. Kita peroleh tabel seperti ini, di mana tadi kan zat kimia A tidak bisa disimpan bersama dengan zat kimia B, maka di kolom A, B ini kita silang, B, A, D juga kita silang, seterusnya sampai semua ketentuan tadi terpenuhi, telah terisi di tabel ini. Nah, setelah itu kita buat graf yang sesuai dengan tabel yang ini, tabel di atas ini. Kemudian simpulnya itu zat kimianya. Zat kimianya tadi kan ada 7. Zat kimia A, B, C, D, E, F, G, dan G. Maka kita buat 7 simpul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sedangkan lintasannya itu adalah zat kimia yang tidak dapat disimpan bersamaan. Nah, di dalam tabel ini kan sudah kita lihat ada lintasan dari A ke B, A ke D. Nah, sebelum itu kita buat dulu nama dari simpulnya. A, B, C, D, E, F, G. Nah, setelah itu di sini terdapat lintasan dari A ke B, maka kita tarik lintasan A ke B, A ke D. Kemudian di sini B ke A sudah ada. Kemudian B ke D, kemudian B ke E, B ke F, B ke G. Kemudian C ke E, ini C ke E, kemudian C ke G. Kemudian A ke D sudah ada, D ke B sudah ada, D ke F kita buat lintasannya, kemudian D ke A sudah ada, D ke B sudah ada, D ke F sudah ada, kemudian E ke B sudah ada, E ke C juga sudah ada, kemudian F ke B sudah ada, F ke D sudah ada, kemudian yang ini yang terakhir G ke B sudah ada, G ke C sudah ada, kemudian G ke E
G ke E, maka diperoleh graf seperti ini. Setelah itu kita mulai mewarnainya. Nah, algoritmanya itu kan kita pakai algoritma Welch Powell. Langkah-langkahnya itu yang pertama kita mulai mewarnainya itu dari simpul dengan derajat paling tinggi. Nah, simpul yang ini kita warnai dengan warna yang pertama. Nah, kemudian setelah itu kita lihat apakah simpul dengan warna pertama ini memiliki tetangga yang maksudnya kita perhatikan apakah ada simpul lain yang tidak bertetangga dengan simpul yang sudah diwarnai dengan warna satu ini. Maka simpul itu diwarnai sama dengan warna simpul satu. Kemudian setelah itu kita ulangi langkah-langkah seperti langkah pertama. Nah, kita mulai dari simpul dengan derajat tertinggi. Di sini simpul dengan derajat tertingginya itu kan ada simpul B, yaitu dengan derajat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita mulai dari simpul B. Misalnya kita warnai dengan warna merah. Nah, setelah itu kita lihat apakah ada simpul lain yang tidak bertetangga dengan simpul B. Nah, kita lihat satu-satunya simpul yang tidak bertetangga dengan B itu adalah simpul C. Maka simpul C ini kita warnai sama dengan simpul B. Nah, setelah itu sudah tidak ada lagi simpul yang tidak bertetangga dengan B dan C. Maksudnya tidak ada simpul lain yang tidak bertetangga dengan B. Kemudian kita mulai lagi langkahnya dengan langkah yang pertama, yaitu kita warnai dari simpul dengan derajat tertinggi. Di sini tersisa 5 simpul lagi. Simpul A, G, F, E, dan D. Di sini simpul tertinggi itu ada 3. Derajat tertinggi itu ada 3, yaitu D, E, dan G. Derajatnya itu sama-sama 3. Nah, misalnya kalau ada seperti ini, kita bebas mewarnai dari D, E, atau G. Nah, misalnya kita ambil simpul D. Kita warnai simpul D misalnya pakai warna biru. Nah, setelah itu kita lihat apakah ada simpul lain yang tidak bertetangga dengan D. Yaitu simpul G dan E. Nah, kita lihat lagi mana derajat yang paling tinggi. Ternyata kedua simpul ini derajatnya sama, maka kita bebas juga mewarnainya dari mana, E, G, atau E. Nah, misalnya kita pilih G. Kita warnai sama dengan simpul D. Nah, setelah itu E ini tidak bisa kita warnai lagi karena sudah bertetangga dengan simpul G. Nah, setelah itu kita buat lagi langkah pertama, yaitu mewarnai dengan dari derajat paling tinggi, yaitu E, simpul E. Kita warnai misalnya warna hijau. Nah, setelah itu kita lihat apakah ada simpul lain yang tidak bertetangga dengan E. Itu ada simpul A dan F. Nah, misalnya kan A dan F itu tidak bertetangga dengan E dan derajatnya itu sama-sama 2. Misalnya kita warnai di A. Nah, setelah itu F ini bisa juga diwarnai dengan warna E karena E ini tidak bertetangga dengan F. A juga tidak bertetangga dengan F, maka bisa diwarnai dengan warna yang sama. Nah, setelah itu semua simpul sudah terwarnai. Kita peroleh 3 simpul. 3 warna maksudnya. BC, DG, A, F, dan E. Maka kesimpulan yang kita dapat adalah terdapat 3 warna yang berbeda, sehingga terdapat 3 ruang penyimpanan untuk menyimpan zat kimia yang dengan aman, yaitu ruang penyimpanan merah itu disimpan zat kimia B dan C, ruang penyimpanan biru itu disimpan zat kimia D dan G, dan ruang penyimpanan hijau itu disimpan dengan zat kimia A, E, dan F. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.